Menantu Super Han Sanqian. Bab 6401 Lalu Hukum. Kedua wanita itu saling memandang, dan Lian Hua berbicara lebih dulu. Tuan Istana Su, jangan buang-buang waktu. Meskipun kita berdua hanya wanita dan belum membaca buku apapun, kita masih tahu cara menulis kata kesetiaan. Kau ingin kami mengkhianati Han Sanqian, kau bisa bermimpi tentang itu. Budak kecil itu menggertakkan giginya dan berkata dengan tegas, kematian tidak menakutkan, tidak peduli bagaimana kau mati, yang menakutkan adalah kau masih hidup bahkan jika hatimu sudah mati. Baiklah. Sulong benar-benar marah, mengatupkan giginya, dan dengan panik menahan amarahnya, tetapi wajahnya masih terlihat sangat jelek karena kalian semua ingin mati. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Pokoknya, Han Sanqian sekarang sudah mati, dan kau begitu setia padanya, jadi pergilah ke bawah tanah dan temani dia dengan baik. Begitu. Sulong selesai berbicara, dia meraih udara, dan detik berikutnya, kura-kura tua itu langsung terangkat beberapa meter oleh kekuatan tak terlihat dan terbang di depan Sulong. Kalian seharusnya memiliki perasaan yang mendalam satu sama lain, tetapi aku tidak tahu seberapa dalam perasaan kalian. Jadi, aku ingin mencoba. Mulailah dengan kura-kura tua itu, satu persatu, secara berurutan, aku akan membunuh dan menyiksa mereka satu persatu. Aku ingin kalian menyaksikan rekan-rekan kalian mati dengan kejam di depan kalian satu persatu. Ini pasti sangat menarik, bukan? Mendengar ini, Guai Niu dan yang lainnya semuanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Manusia bukanlah tanaman, yang bisa bersikap kejam. Bagaimanapun, mereka semua adalah rekan yang berjuang berdampingan. Tidak seorang pun akan merasa senang jika mereka mati di depan mereka dengan cara seperti ini. Namun, semua orang mengerti bahwa meskipun itu tidak menyenangkan, mereka harus menanggungnya. Karena setidaknya itu lebih baik daripada pengkhianatan. Kura-kura tua itu tidak bisa menahan senyum saat ini, dan berkata kepada sapi aneh dan yang lainnya. Saudara-saudara, itu bukan apa-apa. Bukankah ada pepatah di antara manusia, kematian lebih ringan dari sehelai rambut, dan lebih berat dari gunung. Aku bukan gunung, tetapi aku juga jelas bukan sehelai rambut. Jadi, itu bukan hal yang memalukan, apalagi masalah besar. Anggap saja aku seperti babi yang disembelih saat tahun baru. Membunuh babi tidak ada bedanya dengan membunuh kura-kura, kan? Kata kura-kura tua itu sambil tersenyum, mencoba meredakan tekanan pada semua orang. Setelah aku mati, aku akan menunggumu di sana. Kita akan pergi bersama-sama. Mari kita terus saling menemani di sana. Wajah kura-kura tua itu benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan, tanpa kesedihan. Dalam dua keadaan ini, suasana hati Kuer dan yang lainnya jelas jauh lebih baik, dan mereka tidak lagi tertekan dan sedih seperti sebelumnya. Kuer tersenyum dan berkata, aku sudah mengenalmu. Selama bertahun-tahun, dan di mataku, kau selalu menjadi orang yang tidak pandai berbicara dan tidak dapat diandalkan dalam melakukan sesuatu. Bagiku, aku terutama memandang rendah penampilanmu yang sembrono, tetapi hari ini, aku suka melihatmu seperti ini. Dapat dikatakan bahwa pujian dari Kuer belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun, selama ini hanya ada pertengkaran dan caci maki di mulut kedua orang itu. Kapan hal seperti itu terjadi? Oleh karena itu, bagi kura-kura tua, ini sudah menjadi pengakuan dan pujian terbesar dari Kuer untuk dirinya sendiri. Menyebalkan mengenalmu, burung yang sudah mati, tetapi aku harus mengakui bahwa kau telah menghabiskan banyak waktu bersamaku selama bertahun-tahun. Bahkan di dunia bawah, aku akan terus berbicara denganmu tanpa henti. Percakapan semacam ini antara kedua orang itu jelas merupakan kesepakatan bersama. Ini adalah kebaikan dan rasa hormat terbesar antara kedua orang itu. Namun, keduanya adalah orang-orang yang ingin menyelamatkan muka, dan mereka tidak akan pernah mengatakannya dengan lantang seumur hidup mereka. Namun, dalam hati mereka, itu jelas sudah cukup. Sapi tua aneh itu juga tertawa, aku telah hidup begitu lama dan telah melihat orang membunuh babi, sapi, dan manusia, tetapi cara membunuh kura-kura adalah pertama kalinya aku melihatnya. Baiklah, kali ini aku akan menganggapnya sebagai pembuka mata yang bagus. Suasana menjadi lebih baik, dan beberapa kata menjadi jauh lebih baik. Raja Naga Tua yang tidak banyak bicara juga tertawa, jangan khawatir,
sapi aneh, kali ini kamu bisa membuka matamu. Budak kecil dan Lotus juga saling memandang, dan saling memberi lebih banyak dorongan dan persahabatan. Kami juga ingin melihat, ketika membunuh kura-kura, apakah ia dibunuh dari belakang atau dari perut. Saudari Lian Hua, tentu saja perutnya. Apakah kamu tidak pernah makan sup kura-kura? Bab 6402, Adegan yang Hidup. Oh, aku pernah memakannya sebelumnya. Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku tiba-tiba teringat saat aku masih kecil, aku pernah terluka, dan ayahku membuatkan sup kura-kura untukku. Setelah perut kura-kura itu digali, keempat kakinya yang pendek masih menendang-nendang di udara. Ia menyedihkan, tak berdaya, dan sedikit lucu. Menurutmu kura-kura jenis apa itu? Sebenarnya, membahas hal ini jelas bukan topik yang bagus. Agak tidak sopan membahas hewan yang menjadi makanan. Akan tetapi, jelas bahwa fokus semua orang bukanlah untuk menertawakan kura-kura itu, tetapi untuk mencoba menyesuaikan suasana dengan cara ini. Wajah semua orang memang menunjukkan sedikit senyum, karena niat awal mereka adalah untuk menertawakan kura-kura tua itu. Wajah Sulong hampir hijau karena marah. Ia membunuh orang, dan ia juga memperingatkan semua orang yang hadir dengan cara ini tentang apa yang akan terjadi jika mereka menentangnya. Ini adalah pembunuhan ayam yang sebenarnya untuk menakut-nakuti monyet, tetapi pihak lain tidak hanya mengabaikannya, tetapi juga menanggapinya dengan cara ini dan menertawakannya. Ini sungguh tidak semudah menghancurkan kekuatannya, bahkan secara langsung menghancurkan pertahanannya. Dia terlihat seperti badut yang melompat-lompat, dan dia sangat malu di depan sekelompok orang ini. Baiklah, kamu punya nyali, kamu ingin mempermainkanku, kan? Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Aku akan mulai dari dia. Begitu Sulong selesai berbicara, dia menggenggam energi hitam di tangannya dan memukul perut kura-kura tua itu dengan telapak tangan. Kura-kura tua itu merasakan sakit dan tubuhnya membungkuk menjadi bentuk busur, tetapi tidak ada cara. Tubuhnya dikendalikan dengan erat oleh Sulong dengan kekuatan lain dan tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan jika pertahanan tubuh kura-kura tua itu cukup tebal, dia menahan pukulan Sulong dengan sangat kuat. Sehingga dia memuntahkan darah di tempat. Melihat keadaan kura-kura tua yang menyedihkan, semua orang tanpa sadar membekukan senyum mereka dan menatap kura-kura tua itu dengan sangat khawatir. Tetapi ketika kura-kura tua itu menunjukkan seringai menghina karena kesakitan, yang lain dengan cepat melanjutkan senyum mereka. Sial, kau terlihat sangat muda, mengapa kau sudah begitu lemah? Bisakah kau menjadi sedikit lebih kuat? Apakah kau mencoba menggelitiku? Kura-kura tua itu mengutuk Sulong dengan jijik. Bagaimanapun juga, Sulong adalah seorang pria, dan seorang pria dengan jabatan tinggi. Tentu saja, dia tidak bisa menelan penghinaan ini. Dia mengangkat tinjunya lagi dan meninju kura-kura tua itu. Bang! Sulong hampir tidak bisa mengendalikan pukulan ini, dan dia meninju dengan sekuat tenaga. Kura-kura tua itu merasa tulang-tulangnya akan hancur setelah terkena pukulan ini. Jika itu dia, orang lain mungkin akan dipukuli sampai mati di tempat. Namun, kura-kura tua itu juga merasa tidak enak badan. Meskipun dia mencoba menahannya, darah masih terus keluar dari mulutnya. Kamu sangat keras kepala. Kamu sangat keras kepala di hadapanku. Tidakkah kamu melihat di mana kamu sekarang dan apa kekuatanmu? Sulong berkata dengan dingin. Kura-kura tua itu membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah ke arah Sulong, tepat mengenai wajahnya, haha, hahaha. Sampah, sampah, kamu benar-benar sampah. Aku memukulmu dengan 2 pukulan dan aku bahkan tidak membela diri, tetapi kamu tidak bisa membunuhku. Dasar kepala istana yang menyebalkan. Kurasa, dengan kekuatanmu, kau seharusnya mengubah kariermu menjadi pembunuh babi, tidak akan ada orang lain yang menginginkanmu. Sulong sangat marah. Ia mengayunkan tangannya dan mencengkeram leher kura-kura tua itu, seolah-olah ingin mematahkan leher kura-kura tua itu hidup-hidup lalu mengirimnya ke kematian. Namun, tepat saat ia hendak menggunakan kekerasan, Sulong tiba-tiba teringat sesuatu, tersenyum jahat, dan melepaskan tangannya, membunuhmu sekaligus adalah yang kau inginkan. Maaf, provokasimu tidak berguna di hadapanku. Jangan khawatir, kau akan mati, tetapi itu pasti tidak akan semudah itu.
Aku ingin mempermainkanmu perlahan-lahan dan menyiksamu perlahan-lahan. Aku ingin membuatmu tahu apa artinya menjadi lebih buruk daripada kematian. Setelah mengatakan itu, Sulong berdiri sedikit dan berteriak, "Tetua keempat." Tetua keempat melangkah maju dan berkata, "Kepala istana, aku di sini. Aku ingin bersenang-senang dengan orang ini. Apakah kau punya trik yang menarik? Rekomendasikan beberapa." Tetua keempat tentu tahu apa yang dimaksud oleh kepala istana, dan dia tahu pentingnya memaksakan diri saat ini. Setelah memikirkannya, dia langsung berkata, "Kepala istana, ya. Bab 6403 Penyiksaan. Ceritakan padaku, atau datang sendiri." Tetua keempat tersenyum, membungkuk, dan melanjutkan, "Meskipun kura-kura tua ini berpenampilan seperti kura-kura, kekuatan sejatinya adalah naga. Semua orang harus tahu ini." Sulong mengangguk dan berkata, "Ya, benar. Namun, bukankah naga dan kura-kura itu adalah dia? Sepertinya tidak masuk akal untuk mencari tahu ini." Kepala istana, itu belum tentu benar. Seperti kata pepatah, kamu harus memukul ular di 7 inci. Hanya ketika kamu telah menemukan titik lemah lawan, barulah kamu dapat mengetahui kapan dan di mana harus memukulnya untuk menyebabkan kerusakan paling fatal. Sulong tersenyum pura-pura dan berkata, "Apa yang kamu katakan masuk akal. Aku lupa tentang ini untuk sementara waktu." "Baiklah, lanjutkan." Tetua keempat menerima perintah, "Karena dia adalah naga, jika kamu ingin menyiksanya, kamu harus menyiksanya dengan cara yang sama seperti kamu menyiksa naga." "Lalu bagaimana kamu menyiksa naga?" "Seekor naga memiliki sisik di tubuhnya, yang sangat keras, tetapi tidak ada satu pun yang dapat dibandingkan dengan sisik terbalik." Tetua Agung melanjutkan, "Saya pernah mendengar tentang sisik terbalik. Dikatakan bahwa sisik itu sangat keras dan senjata biasa tidak dapat menghancurkan pertahanannya sama sekali. Itu benar, tetapi dunia ini seimbang, jadi jika ada yang kuat, pasti ada yang lemah. Meskipun sisik terbalik ini memang tak terkalahkan, sisik itu hanya satu. Jika sisik terbalik pada naga dicabut, itu berarti kerugian naga itu hampir mencapai batasnya. Seekor naga tanpa sisik terbalik akan mati dengan cepat dan menua dengan cepat dalam prosesnya." Sulong tersenyum dingin, "Baiklah, kalau begitu mari kita lepaskan sisik terbalik dari kura-kura tua ini dan biarkan dia mati perlahan dalam kelemahan konsumsi diri." Seekor naga tanpa sisik terbalik setara dengan orang tanpa pakaian. Kita dapat melihat dengan baik bagaimana bajingan ini pergi ke dunia bawah untuk menjelaskan kepada leluhurnya. Tetua keempat tersenyum, "Kepala istana, ini hanya salah satu metode. Ada yang lebih menarik." "Oh, benarkah?" Sulong berpura-pura terkejut lagi. Dia jelas sedang menggoda kura-kura tua itu. "Saya yakin Anda juga tahu bahwa naga memiliki tulang dan urat naga." "Tentu saja ini jelas. Struktur tubuh naga berbeda dengan manusia. Tanpa tulang, manusia hanya akan lemas. Tanpa urat, mereka tidak akan bisa bergerak. Namun, naga berbeda. Apa bedanya? Naga sama seperti ular. Tulang mereka adalah tulang belakang mereka. Mereka menggerakkan tubuh mereka dengan menggerakkan tulang belakang mereka. Jika seseorang mengambil tulang mereka, tidak perlu dikatakan apa yang akan terjadi pada mereka. Sedangkan untuk urat mereka, mereka sangat kuat karena mereka membawa tubuh naga yang begitu besar. Jika mereka diambil dan digunakan sebagai bahan, mereka sangat bagus." Sulong tertawa dan berkata, "Anda tahu, celana saya agak kebesaran akhir-akhir ini, jadi tidak terlalu ketat saat saya memakainya. Celana saya terus melorot. Sebelumnya, saya selalu menggunakan tali untuk membantu mengikatnya, tetapi benda itu tidak memiliki elastisitas, jadi terkadang terlalu longgar, terkadang terlalu ketat, dan sangat tidak nyaman." Tetua keempat tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kalau begitu aku akan mencabut uratnya dan membuatkanmu tali celana. Tapi aku tidak bisa menggunakan terlalu banyak sendiri. Ayo lakukan ini. Setelah kamu mencabut uratnya, buatkan aku tali celana, dan jahit bagian yang tersisa pada saudara-saudara. Aku ingin semua saudara, bahkan yang menyapu toilet, memiliki benda ini." Tentu saja, satu urat naga tidak cukup untuk membuat semua pria berpakaian hitam memiliki tali. Tujuan dari kata-kata Sulong jelas hanya untuk membuat kura-kura tua itu jijik, mengatakan kepadanya bahwa bahkan penyapu toilet dapat menggunakan uratmu sesuka hati.
Penghinaan, tidak perlu dikatakan lagi. Aku mengerti. Tetua keempat tertawa dingin. Sulong kemudian berkata, jika begitu, lalu mengapa kamu masih berdiri di sana, lakukan saja. Mendengar ini, tetua keempat berdiri dan berjalan menuju kura-kura tua itu. Bab 6404, melepas tendon naga. Melihat sekelompok orang itu semakin dekat dengan Raja Naga Tua, mustahil untuk mengatakan bahwa mereka tidak khawatir. Semua orang terbuat dari daging dan darah. Jika orang biasa disiksa seperti ini, sulit untuk menerimanya. Tetapi jika itu adalah salah satu dari orang-orang mereka sendiri, itu jelas lebih menyedihkan. Namun, melihat ke atas dan melihat ekspresi tegas dari kura-kura tua itu, semua orang tahu bahwa kura-kura tua itu tidak ingin mereka mengalami gejolak emosi apapun. Bahkan, mereka juga tahu betul di dalam hati mereka bahwa jika mereka menunjukkan lebih banyak kegugupan, pada kenyataannya, mereka akan kehilangan semua upaya mereka sebelumnya. Utusan utama langsung mengambil kura-kura tua di tangannya dengan satu tangan, dan beberapa pria berpakaian hitam dengan cepat mengambilnya dan memegangnya erat-erat. Utusan utama itu menggerakkan tangannya lagi, dan tiba-tiba, sebuah belati muncul di tangannya. Dia tersenyum muram, berjalan di depan kura-kura tua itu, dan memberi isyarat dengan belati di wajahnya. Dasar bajingan, Han Sanqian telah membuat kami marah. Sekarang, kami akan membalasmu sedikit demi sedikit. Sebaiknya kamu bersabar. Akan lebih menyenangkan jika kita bermain dalam waktu yang lama. Setelah mengatakan itu, utusan utama langsung bertindak. Dia mencabut belati secepat kilat dan menusukkannya langsung ke punggung kura-kura tua itu. Baiklah. Kura-kura tua itu menahan rasa sakit yang hebat dan bahkan tidak berteriak kesakitan. Kamu punya tulang belakang, tetapi aku khawatir tulang belakangmu tidak cukup kuat. Lanjutkan. Dengan kata-kata kejam dari utusan utama, belati itu segera ditarik ke bawah dan sayatan besar dibuat di punggung kura-kura tua itu. Derajat berdarah itu membuat Xiaonu dan Lian Hua sangat takut sehingga mereka menutup mata dan bahkan tidak bisa melihatnya. Bahkan banteng aneh itu, yang berpengalaman dan telah melihat banyak hal, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya. Darah menetes, dan dagingnya terkoyak. Tulang dan urat milik naga itu telah ditemukan oleh sekelompok orang ini. Utusan utama melanjutkan tujuan besarnya tanpa ragu sedikit pun, dan kura-kura tua itu, yang kesakitan luar biasa dan hampir mencapai batas daya tahan, bahkan tidak mendengus dingin. Di matanya, sekalipun ia kesakitan sampai giginya patah, ia tidak akan pernah melolong kesakitan, karena hal itu sama saja dengan menyerah kepada musuh, sama saja dengan menyerah diri kepada musuh. Sulong tidak tahan melihatnya. Proses ini sangat panjang, tetapi juga sangat menyakitkan. Meskipun awalnya sangat menyenangkan, seiring berjalannya waktu, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, ini tidak manusiawi, dan dia bukan tipe orang yang kejam. Setelah dia hampir melampiaskan amarahnya, akal sehat masih menang atas segalanya. Kamu masih punya waktu untuk memperbaiki keputusanmu, kata Sulong. Raja Naga Tua ingin berbicara sejak lama. Melihat bahwa kata-kata Sulong telah berubah menjadi lebih baik, dia berdiri dengan tepat. Sulong, fakta bahwa kamu meninggalkan aula utama menunjukkan bahwa kamu adalah seorang pemuda yang punya ide. Di mataku, kamu adalah seorang pemuda berbakat, bukan orang cabul. Kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang kekalahanmu. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Namun, aku juga berharap kamu bisa memiliki sedikit kemanusiaan. Jika kamu ingin membunuh kami, bunuh kami. Jika kamu ingin menguliti kami, kuliti kami. Lakukan saja secara langsung. Tidak perlu mencoba menghancurkan semangat kami dengan cara ini. Kami tidak akan mengubah hasil pilihan kami. Itu yang terjadi sekarang, itu yang terjadi sekarang, dan itu akan terjadi di masa depan. Kami tidak mengatakan bahwa kau adalah pahlawan, tetapi jika kau masih seorang pria, beri kami kematian yang cepat dan berhenti menyiksa orang seperti ini. Itu hanya akan membuatmu lebih seperti binatang buas dan membuatmu lebih jahat di masa depan, bahkan menjadi seseorang yang lebih kejam dari ketua aula lamamu. Dia yang membunuh naga pada akhirnya akan menjadi naga jahat. Bagaimana hasilnya bisa sama untukmu? Kau sama dengan orang-orang biasa itu. Jika begitu, maka baiklah,
kau bisa berpura-pura bahwa aku tidak mengatakan apa-apa tadi dan kau bisa melanjutkan. Setelah mengatakan itu, Raja Naga Tua itu berhenti berbicara dan mundur dengan patuh. Sulong berpikir sejenak, mengangkat tangannya, dan utusan yang memimpin dengan cepat menarik tangannya. Aku harus mengakui bahwa lelaki tua itu selalu yang paling bijaksana. Raja Naga Tua itu tampaknya mengatakan hal-hal ini dengan tenang, tetapi semuanya menyentuh hati Sulong. Meskipun kita musuh, kita juga lawan, dan lawan yang layak untuk kuhormati. Sejujurnya, aku tidak ingin seperti ini. Mari kita ubah cara bermain kita. Jika kau setuju, aku tidak bisa menyiksanya seperti ini. Bab 6405, Cara Bermain. Raja Naga Tua itu mengernyit sedikit, permainan macam apa ini? Sulong ragu sejenak, seperti kata pepatah, perintah militer itu seperti gunung. Karena aku telah memberikan perintah untuk mencabut urat dan tulangnya, maka tentu saja, aku harus melaksanakannya sampai akhir. Kalau tidak, siapa yang akan mendengarkan perintahku di masa depan? Raja Naga Tua memaksakan senyum dan berkata, apa yang kau ingin kita tukarkan? Sulong tersenyum, aku ingin kekuatan militermu di Istana Air. Awalnya, ide Sulong adalah membunuh Han Sanqian dan yang lainnya lalu meratakan seluruh Istana Air, sehingga dia bisa melampiaskan amarah dan kegilaannya. Namun setelah Han Sanqian meninggal, kura-kura tua itu disiksa sampai mati oleh dirinya sendiri, dan amarahnya pun mereda, dan pada kenyataannya, dia tidak sekeras sebelumnya. Nalar mulai menguasai otaknya. Istana Air memiliki ratusan ribu pasukan. Pasukan ini sebenarnya pandai dalam kultivasi dan memiliki efektivitas tempur yang cukup baik. Jika mereka dibunuh begitu saja, itu benar-benar sia-sia sampai batas tertentu. Jika mereka dapat digunakan sendiri, maka ini tidak diragukan lagi merupakan kekuatan tempur yang sangat besar. Mereka hampir setara dengan menyalin langsung setidaknya 80% kekuatan aula utama dan aula cabang. Dalam pertempuran ini, dikombinasikan dengan penaklukan Tuigong, kerugian mereka yang sebenarnya akan diminimalkan. Perang, tentu saja, tidak akan pernah hanya untuk melampiaskan amarah. Tujuan di balik perang apapun di dunia sebenarnya adalah untuk sumber daya dan keuntungan. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti itu, Sulong juga harus melihat apa yang bisa dia dapatkan pada akhirnya. Suigong jelas merupakan buah terbaik. Awalnya, utusan utama dan yang lainnya memiliki beberapa keluhan tentang panggilan tiba-tiba Sulong untuk berhenti, berpikir bahwa Sulong berhati lembut, dan dia berhati lembut terhadap musuh-musuhnya, dan akan sulit baginya untuk mencapai hal-hal besar di masa depan. Tetapi setelah mendengar kondisi transaksi yang diusulkan oleh Sulong, semua ini menghilang, dan mereka sangat mengagumi IQ dan pandangan keseluruhan Sulong. Ini memang kesepakatan yang sangat menguntungkan. Jika kau setuju, aku akan segera membiarkan seseorang melepaskan kura-kura tua itu. Sedangkan untukmu, aku juga akan memberimu kematian yang cepat, dan bahkan memberimu beberapa bahan obat khusus untuk membuatmu koma terlebih dahulu dan kemudian mati perlahan, yang benar-benar tidak menyakitkan. Bagaimana menurutmu? Ketika banteng aneh itu mendengar ini, dia langsung menolak untuk melakukannya dan meraung marah, Raja Naga Tua, jangan setuju dengannya. Sempoa orang ini dapat didengar bahkan dari jarak ratusan mil. Masa depan ratusan ribu orang di Istana Air, sebagai ganti kematian beberapa dari kita. Ah, kamu sedang bermimpi. Kueir juga berkata dengan sangat tegas, rasa sakitnya hanya sedikit menyakitkan, tahan saja dan itu akan berlalu, Raja Naga Tua, banteng aneh itu benar, jangan setuju dengannya. Lotus juga berkata, ada begitu banyak dari kita di Istana Air. Ketika kita mati, mereka dapat memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang perlahan. Di masa depan, mereka tidak dapat membalas dendam kita, tetapi setidaknya mereka dapat melawan musuh asing sampai batas tertentu dan menjalani hidup mereka sendiri. Tetapi jika kita menyerahkan Istana Air kepada mereka, maka orang-orang di Istana Air hanya akan menjadi budak mereka di masa depan dan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Menggunakan kematian kita untuk menentukan nasib begitu banyak orang, kita tidak memenuhi syarat, dan kita tidak dapat melakukannya dengan egois. Kata budak kecil itu. Raja Naga Tua itu melirik yang lain, dan wajahnya juga khawatir untuk sementara waktu. Tentu saja, dia tahu kebenaran ini.
Dia juga tahu bahwa jika dia menyerahkan Istana Naga kepada Sulong, masa depan Istana Naga akan selamanya dibayangi. Mereka akan menjadi budak dan algojo mereka. Namun, Raja Naga Tua itu juga tahu bahwa Istana Air tidak punya banyak pilihan. Tanpa tulang punggung mereka, mereka sebenarnya memiliki sedikit peluang untuk menang melawan orang-orang berpakaian hitam. Mereka mungkin bisa hidup lebih bebas, tetapi waktu mereka untuk hidup bebas terbatas. Mungkin terbatas pada 1 bulan, mungkin setengah tahun, mungkin setahun, atau mungkin bertahun-tahun, tetapi tidak peduli apapun, nasib Istana Air yang hancur akan datang cepat atau lambat. Tidak ada gunanya berjuang terlalu keras. Jadi, bukan tidak mungkin untuk membuat pilihan seperti itu. Aku tidak bisa melihat saudara-saudaraku dan teman-temanku mati dengan cara seperti ini. Raja Naga Tua itu menghela napas dan menatap Sulong, aku bisa menyetujui syaratmu, tetapi kematian beberapa orang demi nasib ratusan ribu orang benar-benar keterlaluan. Aku juga punya syarat.